A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma zidna ilman تزيدنا به منك قربا وحبا يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. Eh, Malam ini kita masih akan melanjutkan kajian tentang wujud ya, masih mengenai filsafat wujud. Kali ini mengenai distingsi wujud dan mahya. Di diskusi sebelumnya saya sudah membahas bahwa Ibn Sina dan Razi berbeda ya, berbeda pendapat mengenai apakah term wujud itu, term dan konsep wujud itu univok ataukah analog ya. Nah, dia Ibn Sina berpendapat bahwa wujud itu analog. Sedangkan Fakhruddin Razi berpendapat bahwa wujud itu univok ya. Ya, sebenarnya keduanya sama-sama setuju bahwa makna wujud itu satu ya. Tetapi bagi Ibn Sina, meskipun maknanya satu, tetapi dia berlaku atau dipredikasikan atau mengena kepada kepada subjeknya. Maksudnya seperti dalam kalimat misalnya Tuhan ada, bunga mawar ada, manusia ada begitu ya. Nah, term ada di sini berlaku kepada subjeknya itu dengan cara yang berbeda-beda, kata Ibnu Sina. Nah, karena caranya berbeda-beda, meskipun maknanya satu, maka kata Ibn Sina ini harus digolongkan sebagai kata analog. Maksudnya di luar kata yang univok. Kalau univok itu maknanya satu dan berlaku secara sama ya. Berlaku secara sama kepada setiap kepada setiap subjek ya. Misalnya kalau aku bilang Asyraf manusia, Wawan manusia, Taufik manusia. Nah, predikat manusia ini berlaku kepada ya saya, kepada Asyraf, kepada Taufik itu berlaku secara sama. Maksudnya tidak ada yang satu lebih intensif atau yang satu lebih manusia daripada yang lain. Misalnya tidak apa tidak ada prioritas katakanlah ya bahwa manusia itu utamanya milik Wawan lalu milik Asyraf dan Taufik secara sekunder. Tidak begitu juga. Oke. Nah, jadi maknanya ya memang satu seperti univok ya, tetapi tidak sungguh-sungguh univok karena cara berlakunya berbeda ya. Kata wujud itu cara berlakunya berbeda. Nah, sementara Imam Razi berpendapat enggak ya sekali univok ya univok aja. Oke. Sekali univok maknanya satu ya udah maknanya satu aja nggak usah tidak usah dipertimbangkan itu aspek aspek eh, cara berlakunya itu nggak usah tidak usah dipertimbangkan gitu kira-kira. Karena sekarang kita sedang mempertimbangkan konsep. Karena sekarang kita sedang mempertimbangkan eh, level semantik atau level epistemologi, level bagaimana kita memahami konsep atau term wujud itu aja masalahnya. Apakah maknanya satu apa banyak? Udah, pertanyaannya itu aja kata Imam Razi. Jadi kalau maknanya satu ya univok, kalau maknanya banyak ya equivok, udah nggak ada tengahnya itu antara satu dan banyak itu satu atau tidak satu itu. Nah, kira-kira gitu lah. Nah, tapi pekan lalu saya sudah mengantisipasi bahwa Ibn Sina yang mengakui makna wujud itu satu, tetapi pada saat yang sama tidak menganggapnya univok, dia mesti memberi alasan tambahan dong. Ya, mengapa?
meskipun dia mengakui bahwa maknanya satu, tetapi dan dengan begitu seakan-akan wujud itu univok mestinya bagi Bensina, tetapi mengapa dia merasa perlu membuat kategori ketiga yaitu yang analog? Mengapa? Nah, dia harus memberikan argumen yang menunjukkan bahwa perbedaan cara itu relevan dan menuntut wujud dikeluarkan dari jenis kata univok. Ya. Nah, namun juga aku sudah sampaikan apa? Aku khawatir argumennya bukan lagi semantik tetapi ontoteologis. Ini saya gunakan terlepas dari apakah istilah ontoteologis ini Heideggerian atau tidak ya. Saya gunakan di sini dalam arti harfiahnya aja, netralnya ya. Onto ya berarti mengenai wujud, teologi berarti mengenai Tuhan. Tetapi maksud saya argumen Ibn Sina yang menuntut wujud itu analog itu bukan lagi argumen semantik ya, atau semata-mata argumen semantik, tetapi sudah argumen metafisik gitu. Oh. Ya, ini berkaitan dengan masalah apa, apakah Tuhan itu sendiri terdiri dari wujud dan mahya, eksistensi dan esensi, atau dia adalah wujud murni, atau ya setidaknya esensi dan eksistensinya identik. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai masalah distingsi wujud dan mahya ini sejauh masalah ini nanti berpengaruh kepada aspek semantik. Tentu ini ada pembahasan sendiri nanti ya, meskipun ya sedikit banyak argumen-argumennya yang berlaku dalam distingsi wujud dan mahya ini sudah apa sudah tersirat. Nanti kita akan bahas ya. Oke, sekali lagi ya, aku curiga Ibn Sina menekankan bahwa bentar, menekankan bahwa term wujud. Nah, ini dia. Aku curiga Ibn Sina menekankan bahwa term dan konsep wujud itu analog bukan univok ya karena didorong oleh tesis ontologis tertentu. Ya. Pada akarnya, tesis ini mengklaim distingsi antara wujud dan mahya, antara eksistensi dan esensi. Ya. Ini tesis yang sangat terkenal. Ya, akar-akarnya sebenarnya sudah ada di dalam apa di dalam Aristoteles ya. Tadi dia bilang bahwa ada itu dikatakan dalam kontemporer. It is said in many ways. Ah, kalau nggak salah ada namanya predikasi Proshand ya, tapi itu kompleks banget mengenai apa sejarah perkembangannya ya. Tapi kemudian yang membuat sangat eksplisit begini ini bisa dibilang adalah Ibn Sina ya. Nah, tesis ini mengklaim distingsi antara wujud dan mahya, antara eksistensi dan esensi. Sejauh ini tesis ini tidak kontroversial ya. Baik Razi maupun Imam Ghazali, siapapun nanti menerima distingsi antara apa wujud dan mahya. Nah, tesis ini sebenarnya sudah tersirat dalam diskusi kita sebelumnya tentang univositas wujud. Dalam diskusi tentang apa bahwa makna wujud itu satu ya. Adakah yang menebak di manakah itu tersirat? Sofia menebak ya. Kalau boleh menebak, saat guru memberi contoh seperti Tuhan ada, manusia ada, dan bunga mawar ada. Oke. Bisakah kau jelaskan bagaimana distingsi wujud dan mahiyah tersirat di situ gitu ya? Nah, yang saya pahami demikian guru ya. Makna atau konsep Tuhan, manusia, dan ada itu berbeda-beda. Ini jelas ya. Konsep Tuhan, manusia, dan ada itu jelas berbeda-beda. Sorry, sorry. Ini bunga mawar. Nah, itu berbeda-beda. Ini jelas ya. Bunga mawar, manusia, dan Tuhan. Itu jelas maknanya berbeda-beda, realitasnya juga berbeda-beda ya. Tetapi arti ada dalam tiga pernyataan itu satu dan sama ya. Jadi arti kata ada saat menjadi predikat untuk Tuhan, saat jadi predikat untuk manusia, saat jadi predikat untuk bunga mawar, itu maknanya sama. Maknanya satu dan sama. Nah, jadi kita sekarang menemukan perbedaan antara ada atau wujud di satu sisi, yang ada atau wujud ini berlaku secara sama kepada tiga ini, oke Kak? Dia berlaku apa maknanya sama dalam tiga ini. Kemudian dan apa kita menemukan juga apa Tuhan, manusia dan bunga mawar di sisi lain. Oke. Nah, jadi di dalam tiga proposisi ini ada ada ini sebenarnya adalah satu, sedangkan Tuhan, manusia dan bunga mawar itu
beda-beda. Dengan kata lain, subjek dan sementara subjeknya di sini berbeda-beda, Tuhan, manusia, dan bunga mawar, tetapi predikatnya sama dan maknanya juga sama. Yang berarti apa? Yang berarti bahwa predikatnya ada atau wujud ini, yaitu yang kita sekarang sebut sebagai wujud, sedangkan predikatnya ini, sedangkan subjeknya ini adalah apa? Esensi. Ini adalah mahia. Jadi ada mahia Tuhan, ada mahia manusia, dan ada mahia bunga mawar. Yang tiga mahia ini, tiga keapaan atau tiga esensi ini berbeda-beda. Oke. Sudah tiga esensi ini berbeda-beda satu sama lain. Secara keseluruhan sebagai esensi ini pun juga berbeda dari apa, dari ada. Oke enggak? Nah, dengan kata lain di dalam contoh ini ada tiga esensi, yaitu Tuhan, manusia, dan bunga mawar, tetapi hanya ada satu wujud, satu ada yang menjadi predikat kepada semuanya. Nah, ya karena itu berarti sekarang aspek perbedaan ini, subjek ini adalah aspek mahia atau aspek esensi, sedangkan predikatnya ini adalah aspek apa? Aspek wujud atau aspek keberadaan. Nah, kalau demikian maka apa? Esensi dan eksistensi, mahia dan wujud itu berbeda. Nah, itu aja sebenarnya klaimnya, sederhana ya. Nah, jadi aspek kedua atau subjek dalam tiga proposisi itulah apa? Mahia Tuhan, manusia, dan bunga mawar. Nah, sekarang kata kata si guru ya, secara umum penjelasanmu tepat. Begitulah kasarnya mahia dan wujud dibedakan. Mahia merujuk kepada aspek apanya sesuatu, oke. Sedangkan wujud aspek adanya. Oke. Dalam kenyataan ya wujud dan mahia ya satu dalam realitas eksternal ya. Laptop atau handphone yang ada di hadapan teman-teman itu ya esensi dan eksistensinya ya satu. Jadi gara-gara belajar distingsi apa wujud dan mahia ini ya nanti teman-teman jangan mikir coba aku mau cari mana ya aspek esensinya dan mana aspek wujudnya gitu. Dibongkar gitu pakai open gitu bukan. Oke. Dua ini wujud dan mahia itu adalah konsep ya yang terpahami, yang tertangkap oleh pikiran kita. Di saat pikiran kita mengamati realitas eksternal satu persatu, kita bisa membedakan dua aspek ontologis, dua ciri ontologis, dua ciri yang berkaitan dengan keberadaan objek eksternal itu di luar. Oke. Jadi kita menangkap satu gelas, tetapi kemudian misalnya atau satu laptop, tetapi kemudian begitu masuk ke pikiran kita, nah jadi kayak ngebuka dua jalan gitu. Ada aspek apa, ada aspek ada. Oke nggak? Ada aspek apa, ada aspek ada. Pun begitu juga misalnya saat aku sekarang misalnya ngelihat gelas kaca. Yang aku lihat di luar sana ya satu aja. Tapi ya benda ini hanya. Tetapi begitu kemudian masuk ke dalam pikiran saya, oh jadi banyak ada gelas kaca yang ada pegangannya jadi apa macam-macam jadi banyak. Oke. Nah, cuman kalau bedanya kalau yang ini sekarang relatif ini masih bisa di apa? Masih bisa dicari realitas eksternalnya ya. Maksudnya, oh ini apa yang berfungsi sekarang sebagai tempat minuman, yaitu namanya gelas. Dari segi bentuknya bahwa dia bundar, oh gelas ini bundar. Oke enggak? Kalau itu secara relatif masih bisa dicari apa aspek eksternalnya satu persatu korespondensinya gitu ya. Nah, tetapi mahia dan wujud itu, misalnya saat aku bilang laptop ada. Nah, konsep laptop ya, konsep esensi dari laptop dan konsep ada itu sekarang merujuk kepada realitas eksternal, ya satu nggak bisa dibedakan di sana. Oke nggak? Tapi kalau gelas kaca itu beda ya. Dari segi bahwa dia bentuk dan fungsinya, nah, dia gelas, tetapi dari segi bahan dia adalah kaca. Nah, kalau itu masih relatif bisa apa? Bisa ditelusuri hingga ke luar. Ya meskipun ya sekarang saat sudah jadi gelas kaca ya tetap jadi satu.
Oke, nggak? Tapi apapun. Nah, jadi ini adalah semuanya ini perbedaan di dalam analisis. Oke. Nah, ini perbedaan di dalam analisis, tetapi begitu kemudian merujuk keluar, nah, mahiyya dan wujud itu ya adalah satu. Nah, sekarang mahiyya merujuk kepada ciri-ciri yang membuat sesuatu adalah sesuatu tersebut. Kalau gelas misalnya apa ciri yang membuat gelas adalah gelas dan kita tidak sebut dia ember misalnya. Oke. Apa ciri-ciri yang dimiliki oleh ember sehingga kemudian membuat benda yang disebut ember itu sekarang masuk dalam kategori ember, tetapi bukan gelas misalnya. Antara laptop dan misalnya apa ya, eh, PC gitu, apa bedanya? Oke. Atau itu hanya perbedaan nama aja karena secara esensi sama misalnya. Apapun. Nah, itu namanya apa? Esensi, ya. Itu namanya mahiyya ya. Jadi ciri-ciri yang membuat misalnya kita sebagai manusia ini ya sebagai manusia, kita yang hadir sekarang di kelas ini pasti punya ciri-ciri yang sama sehingga kemudian kita secara logis ya dimasukkan ke dalam kategori manusia. Kita tidak punya ciri-ciri yang ciri-ciri tersebut membuat sesuatu misalnya masuk dalam kategori kucing misalnya. Nah, kita nggak punya ini. Nah, tapi kucing punya ciri-ciri. Nah, sorry. Dia punya ciri-ciri yang membuat apa? Yang membuat dia kemudian dikelompokkan ke dalam apa? Ke dalam kategori atau atau spesies apa? Kucing. Ya, kalau di logika ya jatuhnya nanti jadi apa? Genus sama diferensial. Apapun. Nah, atau bisa juga mahiyya itu didefinisikan sebagai ciri-ciri yang kita cari saat kita bertanya apa itu. Nah, saat kita bertanya apa itu. Nah, di filsafat Islam yang agak kemudian ya, ini nanti dibedakan ya antara mahiyya dalam arti umum. Ini mahiyya dalam arti umum namanya. Ma bihi asyai huwa huwa dengan ma yuqalu fi jawabi ma huwa. Yang kedua ini. Ciri-ciri yang membuat sesuatu adalah sesuatu tersebut itu nanti disebut mahiyya dalam arti umum. Sedangkan ciri-ciri yang kita cari saat kita bertanya apa itu, ya, itu disebut sebagai mahiyya dalam arti khusus. Tapi di Ibn Sina belum muncul distingsi ini. Belum muncul secara eksplisit ya. Maksudnya mahiyya dalam arti umum, mahiyya dalam arti khusus itu. Tapi arah ke sana sudah mulai ada di dalam Ibn Sina. Tapi apapun, intinya ini adalah apa? Mahiyya. Dan ini berbeda dari apa? Ini berbeda dari wujud. Sementara itu, wujud merujuk kepada fakta sederhana bahwa sesuatu tersebut bersubstansi di luar sana, di realitas apa? Ekstra mental. Itu namanya apa? Ada. Nah, sekarang, terus apa kaitannya distingsi ini dengan status ontologis Tuhan, Guru? Ingat di apa tadi saya bilang alasan Ibn Sina memasukkan wujud ke dalam kategori tersendiri ya, bukan univok, bukan equivok, tapi analog itu didorong oleh apa tesis ontologis tertentu atau tesis apa untuk teologis tertentu. Ya. Nah, sekarang Hakim persis mempertanyakan ini. Dia mempertanyakan ini. Nah, kata si guru, disitulah jantung masalah. Sekarang ingat bahwa Razi konsisten dan bersikukuh bahwa makna wujud dan sama. Dan bahwa ya, ini Razi juga konsisten bersikukuh juga apa bahwa wujud senantiasa berbeda dari mahiyya. Nah, ini yang nanti akan kontroversial. Baik mahiyya Tuhan maupun mahiyya selain Tuhan. Oke, jadi esensi dan eksistensinya berbeda. Apapun itu, mau Tuhan, mau selain Tuhan, pokoknya mengandung dualitas ini, mengandung dualitas apa? Wujud dan mahya. Nah, Ibn Sina setuju sebagian ya, bahwa wujud dan mahya selalu berbeda dalam apapun selain Tuhan. Oke, nggak? Jadi apapun selain Tuhan, ya malaikat, surga, neraka, jin, manusia, rambutan, duren, batu, dan seterusnya itu,
itu secara ontologis dia itu kompleks karena tersusun dari apa? Wujud dan mahiyah. Nah, namun ia juga berpendapat bahwa wujud berlaku kepada Tuhan secara esensial dan kepada selainnya secara aksidental. Maksudnya apa? Maksudnya secara esensial ini, andaikan Tuhan itu bisa didefinisikan, maka definisinya adalah dia ada. Oke. Sementara itu, apapun selain Tuhan itu saat didefinisikan, ciri bahwa dia ada itu tidak termasuk di dalam esensinya. Itu maksudnya, makanya kemudian adanya itu ditambahkan dari luar. Dia menerima ada dari luar. Oke nggak? Manusia misalnya kita definisikan sebagai apa? Binatang yang berpikir. Ya nggak? Binatang itu aspek genus, kemudian berpikir itu aspek diferensia. Nah, di dalam definisi ini, ya ini yang kemudian kita sebut sebagai esensi manusia. Bahwa dia adalah binatang yang berpikir. Nah, jelas, karena cirinya cuma dua ini, tidak ada yang ketiga, maka wujud itu tidak masuk di dalam definisi apa? Manusia. Nah, di dalam apa? Esensi manusia. Nah, karena apa wujud tidak masuk di dalam apa di dalam esensinya, maka manusia hanya bisa ada jika dia menerima wujud dari luar. Jika ada agen atau sebab yang memberikannya wujud. Itu maksudnya secara apa? Aksidental. Tentu ini semuanya di pikiran ya. Kita sekarang ngomong di pikiran ya. Jangan bayangkan bahwa ada esensi di sana, di luar sana manusia. Kemudian dia menerima wujud seperti kita misalnya apa saat kalian seperti apa ya? Saat kalian rekening kalian misalnya menerima transferan dari orang dari transfer apa dari teman kalian atau dari orang tua kalian ya nggak? Atau dari bos apa pula ya? Rekening kita sudah ada, tapi kemudian dia menerima transferan uang dari rekening lain. Dan ini kan ATM ini kan udah ada berarti. Maksudnya rekening kita kan sudah ada sebelum dia menerima ya kan? Rekening dia sudah ada di saat apa sebelum dia menerima transferan uang itu. Nah, jadi jangan dibayangkan begitu ya. Nah, tapi inti inti yang mau Ibn Sina katakan adalah bahwa apa? Bahwa ada atau tidak mengada. Aquinas nanti bakal lebih senang begitu ya. The act of existing, tindak atau aktivitas mengada itu bukan bagian dari esensi kita. Kita menerimanya. Ya, kalau dibahasakan sederhana kemudian ya apa? Aku nggak pernah minta untuk lahir kok ke dunia ini. Entah kenapa kok tiba-tiba kemudian apa kita menemukan diri kita ya ada di tengah-tengah kehidupan ini sekarang. Ya, nggak? Seakan-akan kita menerima ada dari suatu agen di luar sana. Nah, bahasanya kira-kira gitu. Nah, berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu mahiyanya atau esensinya adalah wujud. Bahwa esensinya adalah apa? Ada. Dan wujud adalah apa? Esensinya. Karena itu, Tuhan tidak perlu kepada sebab yang lain untuk mengadakannya, untuk mewujudkannya. Nggak perlu. Kenapa ya? Karena esensinya ya adalah ada. Adanya Tuhan, itulah esensinya. Atau esensinya Tuhan adalah apa? Ya adanya itu sendiri. Kalau di bahasa Kristiani nanti di aku lupa di kitab apa ya bahasa Yudeo-Kristiani ya. Aquinas nanti menyebut bahwa nama Tuhan yang paling esensial, yang paling dalam itu sejauh diwahyukan adalah di saat apa Tuhan sendiri bilang kalau nggak salah ke Nabi Musa ya, I am what I am. Aku adalah aku. Wah, I am what I am. Perhatikan M-nya itu ya. M yang terakhir itu bukan apa bukan kopula itu apa
itu bermakna ada. Aku adalah ya bahwa aku ada, udah. Aku adalah ya aku ada, udah. Nah, itu nama Tuhan yang paling Al-Ismul A'zam kalau bahasa kita ya. Di tradisi Kristiani demikian. Oke, perhatikan sekarang poinnya adalah bahwa Ibn Sina berpendapat makna wujud atau konsep wujud itu satu, tetapi berlaku secara berbeda-beda. Nah, apa maksudnya berlaku secara beda-beda? Kepada Tuhan dia esensial atau niscaya, sedangkan kepada selainnya dia aksidental dan tidak niscaya. Oke nggak? Nah, bisa dibilang begini, esensial dan niscaya. Nah, dan kepada selainnya secara aksidental dan apa tidak niscaya. Ini perbedaan. Nah, sekarang Sofia memberikan intervensi atau observasi yang menariknya. Bukankah Ibn Sina kalau begitu tidak konsisten? Nah, ini menarik. Bukankah Ibn Sina kalau begitu tidak konsisten? Dia mengatakan bahwa wujud itu maknanya satu, tetapi makna tersebut esensial bagi Tuhan dan tidak esensial bagi selain Tuhan. Nah, atau dari segi lain, mahia berbeda dari wujud, tetapi identik dalam kasus Tuhan. Enggak. Terutama yang terakhir ya, perhatikan. Di satu sisi, Ibn Sina mengklaim bahwa mahia itu berbeda dari wujud, tetapi dalam kasus Tuhan, mahia malah identik dengan wujud. Oke. Tampak bagiku seakan apa Ibn Sina mestinya berpendapat apa? Atau wujud itu equivok, jadi makna wujud itu sendiri equivok, karena maknanya nanti berbeda saat diterapkan pada Tuhan dan kepada selain Tuhan, ya. Karena makna wujud bagi Tuhan berbeda dari makna wujud untuk selainnya, atau mahia yang equivok. Karena mahia saat diterapkan kepada makhluk artinya apa, saat diterapkan kepada Tuhan artinya apa. Yang mana nih? Nah, observasi menarik, nah, kata guru ya. Razi tampaknya akan setuju denganmu, tetapi Ibn Sina tentu tidak. Itu tidak akan apa? Setuju. Ibn Sina akan mengatakan bahwa keberlakuan secara esensial dan aksidental itu adalah cara wujud berlaku. Ya. Berlaku kepada siapa? Nah, kalau yang esensial itu kepada Tuhan, sedangkan yang aksidental itu kepada selain. Bukan makna atau bagian dari apa? Makna wujud itu sendiri. Oke. Karena itu, dia mesti membuatkan kategori lain untuk konsep apa? Wujud analogi. Ya. Kalau dipaksa ke arah ekuivositas, saya kira ya kalau Ibn Sina ditekan, ya kalau gitu kamu harus bilang entah wujud itu ekuivok atau mahia yang ekuivok. Nah, kalau Ibn Sina dipaksa begitu, menurutku ya, saya kira Ibn Sina akan lebih senang mengatakan mahia ekuivok. Mahialah yang apa? Yang ekuivok. Oke. Nah, yang bermakna banyak gitu. Mahia, term mahia atau konsep mahia itu yang bermakna banyak gitu. Di beberapa teks, dia sendiri kadang dengan eksplisit menisbatkan mahia kepada Tuhan. Ya, kadang dia bilang, laisat lahu mahiyah ghairul wujud. Dia tidak mempunyai mahiyah selain wujud. Nah, kadang dia bilang begitu. Ah, tetapi di beberapa teks lain dia menegaskan bahwa Tuhan tidak tergolong genus dan spesies manapun. Ya. Bahkan kadang dia bilang laisa lahu mahiyah. Tuhan itu tidak punya mahiyah, tidak punya keapaan. Nah, sehingga dia tidak bisa apa? Didefinisikan. Nah, ini berkebalikan dari mahiyah apapun selainnya yang bisa setidaknya secara prinsip apa? Bisa didefinisikan. Jadi kalau begitu ada dua jenis mahia. Nah, satu mahia yang bisa didefinisikan, dua kemudian mahia yang tidak bisa didefinisikan. Mahia yang bisa didefinisikan itu adalah mahia untuk apapun selain Tuhan.
Nah, dan saat dia didefinisikan, dicari apa aspek genus dan diferensianya. Oke. Nah, sedangkan mahia yang tidak bisa didefinisikan itu adalah apa? Mahia yang identik dengan wujud. Yang ini adalah mahianya Tuhan. Karena itu, kalau bagi Ibn Sina, wujud tetap analog, tapi mahia yang mesti dianggap ekivok. Oke. Nah, jadi kalau boleh meringkas, Ibn Sina berpendapat apa? Wujud itu analog karena cara keberlakuan ontologis yang berbeda-beda meski maknanya tetap satu. Ya. Nah, di sisi lain, ya, mahia ekivok, ya, karena apa? Ada mahia yang bisa didefinisikan, oke, dan ada pula mahia yang tidak bisa didefinisikan. Oke nggak? Nah, yaitu apa? Yang identik dengan wujud. Yang ini apa? Yaitu yang tidak identik dengan wujud. Ya. Nah, tentu saya tidak apa, saya tidak mengharapkan para pembaca atau para penafsir Ibn Sina sepakat ya. Ini sebenarnya tafsiran saya. Ya, tentu saja ini tulisan saya, jadi ini tafsiran saya ya. Tapi basisnya tafsiran ini secara sederhana bahwa mahia ekivok itu saya tulis apa di dalam disertasi saya. Ya. Meskipun mungkin saya sudah apa mendapatkannya mendapatkan gagasan bahwa mahia itu ekivok ya di dalam syarah-syarah yang belakangan ya. Syarahnya Said Kamal, syarahnya siapa ke dalam buku apa Bidayatul Hikmah itu. Nah, cuman em, saya belum tahu apakah saya tidak ingat ya apakah mereka menisbatkan tesis bahwa mahia itu ekivok kepada Ibn Sina atau tidak. Itu saya nggak tahu. Nah, tapi saya yang menegaskan bahwa konsep mahia itu ekivok harus dibaca sebagai apa? Ekivok di dalam Ibn Sina. Nah, sekali lagi, ini adalah masalah distingsi mengenai wujud dan mahia, tetapi sejauh dia berkenaan dengan masalah semantik, universitas, analogi, dan ekvivositas. Nah, masalah mengapa Tuhan mesti dianggap, mesti dipahami sebagai yang identik mahia dan wujudnya atau esensi dan eksistensinya, atau mengapa kalau menurut Razi mahia itu berbeda, mahianya Tuhan, bahkan juga mahianya Tuhan itu mesti dipahami berbeda dari wujudnya. Mengapa begitu? Itu masalah lain. Oke. Itu masalah lain. Itu nanti di saat kita ngebahas tentang wujud Tuhan, nah itu masalah. Nantinya kita akan sampaikan. Oke. Sejauh ini saya masih jarang menyebut mula sadra ya. Mungkin setelah ini mungkin karena berkenaan dengan masalah asolatul wujud. Kemungkinan ini kan sejauh ini baru kita ngebahas mengenai konsep wujud ya. Nah, kita baru ngebahas masalah konsep wujud. Apakah univok, ekivok, dan seterusnya. Apakah badihi, apakah berbeda dari mahia atau tidak, dan seterusnya. Dari halaman 1 sampai berapa ini? Ya, sampai 8 lah ya. Ini intinya kita masih ngebahas apa? Kita masih ngebahas konsep wujud. Oke. Nah, mungkin mulai pekan depan kita akan mulai ke realitas wujud. Ya. Pertanyaan pertamanya kayaknya itu apakah
wujud itu punya realitas yang terpisah dari mahya, dan kalau punya realitas terpisah mana yang lebih fundamental dan mana yang tidak. Atau kalau dia satu, lalu bagaimana dia mesti dipahami yang satu lebih fundamental daripada yang lain misalnya. Tapi apapun, intinya adalah sampai sekarang pembahasannya baru epistemologi wujud. Ya. Wujud dipandang dari segi pengetahuan kita. Ya. Belum ngebahas apa realitas wujud. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Nah, Pak, Ya, silakan. kan tadi Bensina bilang bahwa mahia Tuhan itu adalah wujud itu sendiri kan. Nah, Ah, terus jadi kita bertanya apa itu Tuhan, berarti bertanya mengenai mahia Tuhan gitu. Nah, ah, misalnya ada orang bertanya kepada saya bahwa apa itu Tuhan, terus ini secara konsep ya Pak, hmm. secara epistem. Terus saya menjawab bahwa Tuhan itu yang maha kasih, Tuhan adalah yang maha penyayang dan lain sebagainya. Nah, itu saya sudah memberi mahiyah nggak Pak ke Tuhan? Kalau saya menjawab dengan Tuhan adalah yang maha kasih, Tuhan adalah yang maha penyayang. Nah, begitu Pak. Terima kasih. Oke, kalau para sufi jelas bakal bilang iya ya. Apa kalau apa Ibn Sina paling bakal bilang eh dia, dia akan menegaskan bahwa Tuhan itu secara ontologis sederhana. Itu satu. Maka tidak ada distingsi wujud dan mahia pada diri Tuhan, karena esensi dan wujud itu apa identik. Dan karena dia sederhana, maka seluruh sifatnya itu juga identik. Oke enggak? Seluruh sifatnya itu juga identik. Seperti ilmu, kudrah, ilmu iradah, kudrah dan seterusnya, dan hayat juga itu semuanya identik. Maka saat secara secara ontologis saat kita bilang pun juga maha kasih dan seterusnya, Ibn Sina juga bakal bilang, ya itu sebenarnya Tuhan itu sendiri, ya esensi Tuhan itu sendiri, tetapi dilihat dari relasi tertentu misalnya. Oke enggak? Nah, jadi sifat-sifat itu kalau bagi Ibn Sina, entah dia negasi atau relasi atau dua-duanya. Nah, kasih itu tampaknya lebih termasuk ke yang sifat yang relasi, yang relasional. Tapi sekali lagi, sifat sejauh dia dibedakan dari zat itu adalah cara kita bicara. Ya, cara kita berbicara tentang Tuhan. Dalam kenyataannya, semuanya itu adalah zat bagi Ibn Sina. Semuanya itu adalah esensi. Tuh. Nah, Imam Ghazali tentu nanti bakal beda ya, karena bagi dia sifat itu berbeda dari zat meskipun tidak terpisah. Oke, silahkan Mas Surya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya. Wawan, saya ingin bertanya mengenai eh, Ibnu Sina itu berpendapat wujud ya, itu analog. Tapi apakah para para filsuf itu memiliki berpendapat masing-masing masalah wujud itu sendiri, Pak? Itu sih aja, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti memang para filsuf bakal terpecah ya mengenai menanggapi pendapatnya Ibn Sina. Seperti yang kita diskusikan pekan lalu dan pekan ini, hari ini ya, Razi tidak setuju. Imam Razi tidak setuju bahwa wujud itu analog. Bagi dia wujud itu ya univoc aja udah. Oke. Nah, tapi para filsuf lain nanti seperti Mullah Sadra, bagi dia bukan hanya konsep wujudnya yang analog ya, tetapi juga realitas wujud bahkan juga analog. Eh, dan sampai filsafat kontemporer ya, atau filsafat abad 20 lah paling tidak, Heidegger dan seterusnya, masalah universitas dan analogi ini masih terus dibicarakan.
Heidegger yang saya dengar dan Romo Setio pernah bilang, Heidegger itu sangat anti terhadap analog, terhadap doktrin analogi wujud. Nah, sementara para ya dimulai oleh Thomas Aquinas di dunia Latin, tentu setelah baca Ibn Sina dan Aristoteles ya, Aquinas bilang bahwa wujud itu analog. Jadi para neo-Thomis atau para pendukung Thomisme di era modern kontemporer, ya mereka juga membela konsep wujud sebagai analog. Jadi ini masih sangat apa ramai dibicarakan ya mengenai universitas atau analogi. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Pak, secara epistem tuh sah aja kan Pak kalau misalnya kita tuh ngemahiyain Tuhan. Iya, tidak masalah. eh Kalau yang aku pahami ya, kalau sudah sampai ke perdebatan, sudah sampai ke poin ini ya, ya ujung-ujungnya ya kita mesti sepakat untuk tidak sepakat gitu ya. Kita mesti bilang gitu juga ke Imam Razi. Dan Ibn Sina, ya udah ya kalian udah nyampe di poin ini, kalian sudah banyak berargumen gitu. eh apa Ya ujung-ujungnya kita mesti menerima gitu bahwa ini dua filsuf berbeda. Tapi poin dasarnya sebenarnya adalah eh, bagaimana kita mesti memahami bahwa Tuhan itu satu. Ini kayaknya udah pernah saya singgung di pekan lalu ya. Kalau bagi Ibn Sina mengatakan Tuhan itu satu dalam bentuknya yang paling dalam, paling murni, itu sama dengan mengatakan bahwa Tuhan itu bukan cuma tidak ada dua Tuhan ya, yang satu sini satu sana bukan. Tetapi mengatakan Tuhan itu satu artinya dia secara ontologi sederhana. Dia tidak tersusun dari kejamakan apapun. Setelah itu terserah kalian mau bilang dia apa. Nah, tetapi bagi Imam Ghazali, Imam Razi, nggak masuk akal mengatakan sesuatu itu ada, tetapi dia tidak terdiri secara epistemik ya, dari wujud dan mahiyah. Itu secara mereka ghairu ma'qul. Imam Ghazali jelas jelas-jelasan terang-terangan itu di di Tahafut. Eh, dia tidak setuju mereka memahami keesaan itu tidak harus sampai menegasikan kejamakan secara absolut di dalam Tuhan. Tidak, bagi dia tidak harus. Ya, bagi dia tidak harus. Itu setidaknya di dalam tahafud. Nah, entah nanti di Miskatul Anwar gimana, itu masalah lain. Oke, kita akan beralih ke Jawahirul Quran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kan lalu kita sudah ngebahas 3 level ilmu zahir ya, eh, yang lahir dari Al-Quran. Di level pertama ya tentu bacaan, ya, makharijul huruf, kemudian gramatikanya, ya, nahwu tasrif, makna perkata, kamus ya. Baru kemudian nanti level tafsir. Nah, tafsir itu sudah tafsir itu sudah bagian zahir tetapi masih bagian zahir tapi sudah relatif agak agak dalam ya. Nah, kemudian agak ini dikit ya, agak mulai lebih dalam lagi adalah apa? Ini sudah mulai inti sebenarnya, tetapi masih level yang katakanlah rendah ya, atau level pelengkap lah ya. Yang pertama mengenai kisah-kisah dalam Al-Quran, ya. Kemudian juga mengenai berhujjah ya,
berdebat atau untuk membentengi iman, ya, muhajjatul kufar wa mujadalatuhum, ini ilmu kalam. Kemudian ada juga ilmu yang bisa menjadi rambu-rambu di dalam perjalanan. Nah, ini fikih. Oke. Jadi ilmu tentang kisah-kisah para nabi, ini ceramah lah ya. Kemudian ilmu kalam, ya, yang mencoba membela iman gitu. Yang ketiga, apa? Yang ketiga ilmu fikih. Nah, ini sudah mulai inti ini. Oke. Tapi tetap masih ya sebenarnya kalau dibandingkan dengan setelahnya dia masih zahir. Oke. Dibandingkan dengan yang nanti kita akan bahas itu masih zahir, ini ilmu kalam dan fikih itu masih zahir. Tetapi dibandingkan dengan yang sebelumnya, tafsir, nahwu, kemudian tasrif ya, kemudian sampai ke tajwid, nah itu ya ya kalam dan fikih ini sudah relatif lebih dalam lagi. Oke, enggak? Nah, jadi ini bisa dibilang pertengahan lah. Fikih dan kalam itu apa? Pertengahan. Ya. Karena sebelumnya ada ilmu tajwid, kemudian gramatika, nahwu, tasrif, dan seterusnya, kemudian ada tafsir. Setelah tafsir itu baru kemudian ada kisah para nabi atau musuh para nabi, kemudian ada kalam, kemudian ada fikih. Nah, sekarang ini baru istilahnya apa? Core of the core. Nah, yang ini dia. At-tabaqatul ulya min ulumil lugah. Tingkat tertinggi dari ilmu inti. Oke, ilmu inti. Jadi teman-teman yang baca Jawahirul Quran ini nggak usah bingung-bingung ya apa ya ilmu paling dalam paling apa gitu, macam-macam. Imam Ghazali udah dengan murah hati ini jelaskan ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing nyari sendiri ya. Tinggal direnungkan aja. Kalau masuk akal ya terima, kalau enggak ya ya silakan cari, berikan alasan. Wa amma tabaqatul ulya, adapun tingkat tertinggi min namtil lubab dari ya yang barisan yang inti ini, bahia as-sawabiqu wal usul, yaitu yang terdahulu, yang utama ya, dan yang pokok minal ulumil muhimmah, dari ilmu-ilmu yang penting. Kalau yang sebelumnya itu bukan muhimmah tetapi mutimmah. Ya. Kalau yang awal lagi itu mungkin bisa dibilang muqaddimah. Nah, sekarang kata beliau ya wa asyrafuha al ilmu billahi wal yaumil akhir. Nah, yang paling mulia di antara ilmu-ilmu yang terpenting itu adalah pengetahuan tentang Allah dan hari akhir, tentang alfa dan omega. Oke. Nah, tentang awal dan akhir. Nah, katanya di Quran kan sering disebut ya, man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, sering disandingkan. Oke. Kenapa? Li'annahu ilmul maqsid. Karena itu adalah ilmu tujuan. Ini adalah ilmu tujuan. Bisa dibilang Tuhan apa, sebagai alfa, dari mana kita berasal, dan hari akhir adalah yang ke sana kita sedang berjalan. Nah, di bawah dua ilmu ini apa? Wadunahu al ilmu bisiratil mustaqim. Di bawah dua ilmu ini adalah apa? Ilmu mengenai jalan yang lurus, wa tariqis suluk, dan cara menempuh jalan tersebut. Oke. Cara menempuh jalan tersebut. Jadi ada doktrin, ada metode bisa dibilang. Doktrin itu mengenai Allah dan hari akhir. Metode itu adalah bagaimana kita berjalan, kita bermula dari Allah dan kita masuk katakanlah ke kehidupan ini, dan di kehidupan ini sekarang kita sedang berjalan ke hari akhir. Nah, apa, ilmu tentang jalan lurus dan cara menjalaninya ini, nah, inilah yang disebut apa, pengetahuan tentang penyucian diri. Wa qat'u aqabatis sifatil muhlikat, dan apa, memotong rintangan-rintangan yang berupa apa, sifat-sifat yang membinasakan, wa tahliyatuha,
dan menghiasinya jiwa ya bisifatil munajjiyat atau munjiyat dengan sifat-sifat yang menyelamatkan. Waqad auda'na dan kami telah letakkan atau tuliskan hadhil ulum ilmu-ilmu ini bi kutubi Ihya'i Ulumuddin dalam kitab apa? Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya itu apa? Dia ini hadhil ulum berarti karena ini jamak ya, berarti ilmu-ilmu semua ini ilmu billah wal yaumil akhir dan thoriqis suluk ini berarti ya sudah ada apa ada di dalam Ihya. Nah, kalau di Ihya nanti bakal dibilang al ilmu billah wal yaumil akhir itu namanya ilmul mukasyafah, sedangkan ilmu mengenai jalan ya siratal mustaqim dan thoriqis suluk ini dan cara suluk ini disebut sebagai ilmul muamalah. Jadi ada ilmu mukasyafah, pengetahuan mengenai Allah dan hari akhir, kemudian ada apa? Ada cara berjalan, cara mendekat. Nah, itu namanya apa? Ilmu muamalah, ilmu perbuatan. Ada ilmu penyingkapan, ilmu tentang kenyataan realitas, kemudian ada ilmu tentang apa? Perbuatan. Nah, wa fi rub'il muhlikat. Nah, di dalamnya Ihya itu terdiri dari 40 kitab ya. Kitabul Ilmi pertama, kedua Kitabul Aqaid dan seterusnya ya sampai 10 kitab di jilid pertama di terbitan Toha Putra atau oleh Maktabah Al Hidayah itu. Nah, kemudian di jilid kedua itu baru nanti tentang muamalat ya. Mengenai jual beli, nikah dan seterusnya. Persahabatan juga di situ. Nah, kemudian dimulai jilid ketiga itu dimulai dengan bab hati, kemudian syarhu ajaibil qalb ya, keajaiban hati, kemudian mengenai akhlak, kitabul tahdzibil akhlak apa ya. Kemudian yang setelah itu langsung ke bab sifat-sifat yang apa sifat-sifat yang membinasakan. Nah, ini fi ruba'il muhlikat dalam kuatrin mungkin bisa dibilang ya atau bagian perempat dari kitab yang membahas dosa-dosa yang membinasakan. Itu terdapat apa? Tajibu. Ada penjelasan mengenai apa-apa yang tajibu yang wajib tazkiyatun nafsi menyucikan ego atau jiwa minhu darinya. Berupa apa? Minas syarohi, berupa rakus misalnya. Wal ghotob dan marah, wal kibari. Dan sombong, wal riyai dan ria, wal ujub dan kagum terhadap diri sendiri, ya. Wal hasad dan dengki, wa hubbul jahi dan cinta karisma, cinta kehormatan, ya. Wa hubbil mal dan cinta harta, wa ghairiha dan seterusnya. Ini di jilid 3 semuanya ini. Wafi rubu'il munjiat dan di dalam 4 terakhir yang dari kitab munjiat itu yadharu tampak ya ma sifat-sifat ya tahalla yang berhias bihi dengan ma ini dengan sifat-sifat tersebut apa yang berhias al-qalbu hati. Apa maksudnya sifat-sifat itu? Minas sifatil mahmudah, yaitu berupa sifat-sifat yang terpuji. Seperti apa? Kazuh, seperti zuhud. Watawakuli dan tawakul, berpasrah kepada Tuhan. Waridho dan rida, mahabbah dan cinta, wasidqi dan tulus, wal ikhlas dan ikhlas, wa ghairiha dan selainnya. Tapi mulai dari taubat dulu. Taubat, kemudian sabar dan syukur, kemudian khauf dan roja, kemudian kalau nggak salah bab fakir ya, kemudian eh, apa kita zuhdi wal faqr, kemudian apalagi satu aku lupa ya tawakul kalau nggak salah. Wabil jumlah secara prinsip yastamilu berisi kitabul ihya kitab ihya itu ala arba'ina kitaban. Nah, ini tadi yang aku bilang. Dia berisikan 40 kitab. Dan nantinya jadi Jawahirul Quran itu punya sequel ya. Ini jilid 1 Jawahirul Quran yang sequelnya nanti judulnya Al-Arba'in fi Usuliddin. 40 bab mengenai pokok-pokok agama. Isinya mirip kayak ya. Imam Ghazali itu dia agak obsesif kepada bilangannya, kepada angka. Makanya kitabnya itu 40 dan dibagi 4, masing-masing isi 10 gitu. Nanti di kitab lain eh, apa ya intinya jumlah babnya itu Imam Ghazali perhatian banget gitu. Ya.
dia perhatian banget. Ini nanti ada berapa bab, ini berapa bab itu dia ini banget ya, perhatian banget ke jumlah babnya, kebilangan. Kemudian yurshiduka, kitab ini membimbingmu, yurshiduka membimbingmu kullu kitabin, setiap kitab, ila aqabatin, kepada rintangan, min aqabatin nafs, dari rintangan-rintangan jiwa. Wa annaha, dan bahwasanya rintangan itu kaifa tuqtau, bagaimana dia bisa dilewati. Ya. Wa ila hijabin, dan dia juga membimbingmu kepada hijab, min hujubiha, dari hijab-hijab ego, hijab-hijab jiwa. Wa annahu, dan bahwasanya hijab itu kaifa yurfa'u, bagaimana dia diangkat. Hijabnya ego ya, bukan hijabnya Tuhan. Tuhan eh, nggak ada yang menghijab Tuhan. Eh, tapi ya diri kita yang terhijab ya. Nah, ini yang menarik nih, Bang Ghazali bilang. Wahadzal ilmu, dan ilmu ini secara keseluruhan yang ada di dalam Ihya itu fauqa ilmil fiqhi. Ini di atas ilmu fikih, wal kalami, dan kalam, wa ma qablahu, dan apalagi yang sebelumnya. Ya. Apalagi yang sebelumnya. Eh, tafsir, nahwu, tajwid. Ini mungkin Imam Haramain agak gimana kalau seandainya beliau baca kitab ini. Ini Ghazali ini muridku nih. Kayak mau kitab-kitabku mau dilewatin aja semua gitu. Al-Irsyad usul fikih, Al-Irsyad akidah, kemudian Al-Burhan usul fikih, kemudian yang kalam apa macam-macam, fikih Nihayatul Matlab yang berjilid-jilid itu. Mungkin dia agak gimana gitu kan. Nah, kenapa ahli annahu? Karena ilmu ya tadi yang dijelaskan dalam Ihya itu adalah apa? Ilmu thoriqis suluk. Ilmu mengenai menjalani suluk. Ya, bisa dibilang ya karena suluk ini adalah kehidupan, ya berarti dia jalan ilmu mengenai apa, bagaimana kita menjalani kehidupan. Bisa dibilang begitu. Wadhalika, sedangkan yang itu mulai dari fikih, kemudian kalam, tafsir, kemudian nahwu, tasrif, kemudian tajwid, itu adalah apa? Ilmu alatis suluk. Ilmu mengenai alat-alat di dalam suluk. Oke. Ya, ilmu tentang alat aja. Wa islahi manazilihi, dan perbaikan fase-fasenya, stasiun-stasiunnya. Wa daf'i mufsidatihi, dan menolak apa, kerusakan-kerusakannya, kama harus sebagaimana ya tampak ya. Wal ilmul a'la, sedangkan ilmu yang tertinggi, bentar ya. Nah, sedikit lagi. Wal ilmul a'la, sedangkan ilmu tertinggi, al ashraf, yang paling mulia adalah apa? Ilmu ma'rifatillahi ta'ala, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kalau mau lebih teliti lagi, ini bacanya ilmu tentang mengenal Allah. Ya. Kalau kalam itu mungkin bisa dibilang al ilmu bi wujudillahi, misalnya ilmu tentang wujud Allah, tentang sifat-sifatnya, al ilmu bi sifati. Nah, kalau ini agak beda. Ilmu ma'rifatillah, ilmu tentang apa, mengenal Tuhan. Mengenal itu dimensinya bisa dibilang lebih personal, lebih intim, lebih akrab gitu ya, ma'rifah itu. Jadi fa inna sa'iral ulum, karena ilmu-ilmu yang lain itu turadulah, dikehendaki lahu, untuk ilmu ini. Jadi seluruh ilmu yang lain, mulai dari tajwid, nahwu, tafsir, kemudian fikih, kalam, termasuk ilmu suluk tadi, ilmu menjalani kehidupan, itu semua tujuannya apa? Untuk mengenal Tuhan. Wa min ajlihi, dan demi ilmu ini, mengenal Tuhan ini. Sedangkan ilmu tentang mengenal Tuhan itu la yuradu li ghairihi. Dia tidak dikehendaki untuk yang lain. Jadi ilmu ma'rifatillah ini bukan ilmu biar makin tajam ilmu kalamnya misalnya, atau biar makin apa, enggak. Dia tujuan. Ya. Dia tujuan mengenal Allah itu adalah ilmu yang apa, yang
paling dalam, yang paling tinggi udah. Nah, Aristoteles di buku Nikomachean Ethics itu, Etika Nikomakhea di bab 10-nya dia bilang kesempurnaan manusia yang paling tinggi ya adalah kontemplasi akan yang ilahi. Sama ya, Plato, Aristoteles, dan Plotinus nanti. Dan para sufi secara umum, ya ini udah ilmu ma'rifatillah. Tapi ingat, ini bukan kalam ya. Ingat, ini bukan kalam. Kalau kalam itu metodenya ya berdebat, menganalisis argumen. Oke. Menganalisis argumen. Itu ibaratnya ngebangun bentengnya itu. Ya. Biar yang dari luar tidak menyerang dan yang di dalam cukup kokoh terlindungi dari serangan luar. Itu aja fungsinya kalam dalam bayangannya Imam Ghazali ya, dalam pemikiran Imam Ghazali. Nah, sedangkan yang sekarang ini ilmu ma'rifatillah ini adalah apa? Ini adalah ilmu yang hanya bisa dicapai kalau kita menjalani suluk gitu. Ilmu toritis suluk tadi yang dicapai melalui apa? Pembersihan jiwa. Meskipun, nah ini penting, meskipun nanti kalam sama filsafat tentu punya peran di dalam ini ilmu ma'rifatillah ini. Ya. Karena kalau dalam pemahaman yang Imam Ghazali nanti kalam itu mesti dibawa suluk juga atau minimal dia jadi pendahuluan juga gitu. Jangan sampai orang suluk tapi nggak paham apa-apa tentang zat, sifat, af'al gitu. Jangan sampai gitu. Nah itu sebagai bekal tapi. Oke, sebagai bekal. Dan di ujung perjalanan nanti ada kualitas yang lebih dalam lagi. Ilmunya mungkin sama, tapi kualitasnya beda. Sekilas saja. Watoriqut tadriji dan cara apa bertahap ya fihi di dalam ilmu ma'rifatillah ini, ilmu mengenal Allah ini adalah at-taraqi naik ya minal af'ali dari pengetahuan tentang af'alullah perbuatan Tuhan ila sifati kepada sifat-sifat Tuhan summa minas sifati kemudian dari sifat-sifat ila zati kepada zat. Jadi fahiyah maka pengetahuan tentang apa mengenal Tuhan itu ada apa salah satu tabaqat. Ada 3 level. Kita habiskan dulu paragraf ini. A'laha yang tertinggi adalah ilmu zat, mengenal zat. Walayah tamiluha dan tidak bisa menanggungnya aksarul afham, kebanyakan pemahaman. Perhatikan Imam Ghazali bilang aksar. Dia nggak bilang jami'ul afham. Nah, ini mungkin mengindikasikan suatu porsi mengenai apa pengetahuan tentang zat itu bisa. Nah, Imam Ghazali mengindikasikan di situ ya, karena dibilangnya aksar. Walidzalika dan karena itu qila lahum dikatakan kepada mereka kepada aksarul afham ya kepada kita ya. Tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah wala tafakkaru fi dzatillah dan jangan berpikir mengenai zat Allah. Ini hadis ini rawahu Abu Nuaim fil Hilyah wa Ibn Abi Syaibah. Kemudian wa asani duha dhaifah. Nah, tapi sanadnya lemah lakin ijtima'uha yuksibuhu quwwatan. Karena banyak sanadnya, ini jadi kuat. Wa maknahu sahih dan maknanya sahih. Wa ila hadza dan kepada wa ila hadza tadrij dan kepada tingkatan-tingkatan ini yushiru memberikan isyarat tadarruju Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya gradualnya Rasulullah ya fi mulahadatihi di saat merenungkan Tuhan wa nadharihi dan berkontemplasi tentang Tuhannya haitsu qala atau fi mulahadatihi dalam kontemplasinya Nabi bisa dibilang ya haitsu qala di mana Nabi bersabda a'udzu bi afwika. Ini menarik ya. Aku berlindung kepada maafmu min iqabika dari siksamu. Dari ini lebih tepat diterjemahkan aku berlindung kepada tindakanmu memaafkan. Nah, berlindung dari apa? Dari tindakanmu yang menyiksa. Wahadhihi mulahadhatul fi'li. Ini mengontemplasikan perbuatan Tuhan. Tapi perbuatan, Mas.
Nah, kalau perbuatan itu ini masih ngelihat mungkin masih ada efeknya ke kita. Afwi permaafan kepada siapa ya, kepada kita. Oke enggak? Tapi sudah ada ya, eh, intinya di situ masih ada kita gitu. Tapi sudah ada apa, sudah dalam relasi dengan Tuhan. Ya Tuhan, tolong jangan misalnya jangan siksa aku. Aku berlindung kepada permaafan. Tolong jangan siksa aku gitu. Itu masih ada si aku. Nah, tetapi kalau makin ke dalam, nah ini udah ngomong sifat. Ya, dominan sudah kepada si siapanya, dominan kepada Tuhan udah. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, wa a'udzu biridhaka, dan aku berlindung kepada keridaanmu, min sakhotika, dari kemurkaan. Oke. Ini udah makin dalam ini. Kalau tadi tindakan, perbuatan, sekarang sifat. Aku berlindung kepada keridaanmu dari kemurkaan. Wahadihi mulahadatus sifat. Ini sekarang kontemplasi apa sifat? Sifat. Summa qala, kemudian Nabi terus bersabda, wa a'udzu bika minka. Aku berlindung kepada engkau dari engkau. Udah. Ini susah nih ilmu kalam, gimana maksudnya ini? Wahadihi mulahadatul zat. Ini sekarang kontemplasi tentang zat. Nah, kemudian falam yazal, dan Nabi tidak berhenti, ya tarakko, atau falam yazal, dan Nabi masih terus-menerus ya tarakko, menaik ilal kurbi, kepada kedekatan ya, menuju Tuhan ya, darajatan darajatan, derajat demi derajat, summain dan nihayah, lalu di akhir ya tarofa bil ajzi, Nabi mengakui kelemahan. Faqala la uhsi sanaan alaika. Aku tidak bisa menghabiskan pujian kepada engkau. Nggak bisa. Ya. Engkau terlalu sempurna. Kesempurnaanmu sedemikian. Tidak terbatas. Nah, kalau aku memuji satu, sedangkan engkau tidak terbatas. Aku nggak bisa memuji engkau. Ya. Maka kemudian apa? Anta kama asnaita ala nafsi. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji diri sendiri. Memuji, ya, ini berarti apa? Tuhan, tentu Tuhan sadar akan dirinya, akan kesempurnaannya, dan sadar akan kesempurnaan, sadar akan keindahan, itu ya pasti menimbulkan rasa cinta. Oke. Maka Tuhan juga mencintai dirinya. Tuhan memuji dirinya. Ya enggak? Ya, kelihatan di surat Al-Isra misalnya. Atau Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan Tuhan memuji diri. Oke. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu kan Tuhan sedang memuji dirinya. Tuhan mencintai dirinya, melihat kesempurnaan pada dirinya, kemudian Tuhan memuji dirinya. Dalam satu arti, seluruh Quran itu ya pujian Tuhan kepada dirinya. Senandung Tuhan untuk dirinya dalam satu arti. Oke. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci dia yang memperjalankan hambanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tak satu pun sesuatu kecuali menyucikan Tuhan. Tuhan menyebut apa, seakan-akan yang lain memujiku, itu sendiri sudah pujian, nggak, kebanggaan nggak? Sama kayak kalian misalnya saat kalian membanggakan diri saat misalnya kalian dipuji oleh kiai kalian, oleh rektor kalian. Oh, aku tadi dipuji oleh rektor. Itu kan bagi kalian secara tidak langsung adalah pujian juga. Kalian memberikan info begitu itu, oke. Kalian bercerita begitu itu juga satu jenis pujian, satu jenis kebanggaan, satu jenis cinta juga pada diri. Nah, fahada asyraful ulum. Ini adalah ilmu yang tertinggi. Nah, ini yang SJW minggir dulu ya. Social Justice Warrior minggir dulu ya. Masa yang tertinggi adalah Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela. Oh iya. Apa Tuhan juga nggak perlu dipuji? Ya.
Kan nggak enak menerusin gitu, karena kalau nggak gitu nanti baca Fatihah nggak usah Bismillahirrahmanirrahim, nggak perlu Fatihah, apa nggak perlu Alhamdulillahirabbil alamin itu kalau Tuhan tidak perlu dipuji ya. Nah, ya kira-kira demikian. Oke. Apakah ada pertanyaan jelas tentang ini? Ya, silakan Mas Surya. Pak, saya ingin bertanya kan banyak tuh Pak kayak di kalangan golongan dari kaum muslimin yang sebagian dia itu menganggap baca Bismillah itu tidak wajib gitu saat ketika kita membaca surah Al-Fatihah gitu. Tapi sebagian para ulama itu mengatakan Bismillah itu wajib karena Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari eh, surah Al-Fatihah juga gitu. Nah, ini secara esensial ini bagaimana kita cara menyikapinya dengan orang yang satu mengatakan Bismillah tidak wajib, yang satu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu wajib dan termasuk bagian dari Al-Quran dari surah Al-Fatihah gitu. Pak, terima kasih. Ya, ya, ya nggak apa-apa. Perbedaan pendapat ya, ada dalilnya masing-masing. Mereka nggak salah. Yang salah adalah yang nggak baca Fatihah, Mas. Sholat, baca basmalah, baca Fatihah, apa macam-macam, masih oke, masih ada ininya masing-masing ya. Yang salah adalah yang nggak sholat. Nggak sholat, nggak baca Fatihah, itu yang salah. Nah, gitu aja. Oke, ini tidak susah ya. Jadi saya kira cukup demikian. Pekan depan kita akan habiskan bab ini. Baik, semoga bermanfaat ya, semoga berkah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.